Shalom, kali ini kita akan mengangkat topik True Leaders, Fruitful Disciple Leadership. Menjadi true leaders atau pemimpin yang sejati adalah inti dari praktek kepemimpinan di pelayanan. Menjadi pemimpin sejati tidak hanya sekedar melewati level kepemimpinan dari segi jabatan, otoritas, pengakuan, dan relasi, tetapi sampai pada pemberdayaan diri dan jemaat, sehingga pemimpin sejati tahu apa yang sudah dilakukan untuk dia, untuk jemaat, dan merepresentasikan diri serupa dengan Yesus. Menjadi pemimpin sejati lebih dari sekedar pengembangan diri untuk mau menjadi murid, juga mau diajar dan belajar, mau melayani, mau mengajar, mau mementor orang lain, dan mau membantu jemaat mengalami keterpenuhan atas setiap anugerah dan talenta. Pada akhirnya melahirkan kompetensi dalam melayani Tuhan. Menjadi pemimpin sejati merupakan faktor kunci dalam pengembalaan. Menjadi pemimpin sejati bukanlah perkara yang mudah, karena harus mau sekaligus mampu membuat keputusan yang sulit sekaligus tegas, untuk memastikan visi tercapai dengan jelas. Di sisi lain, menjadi pemimpin sejati juga harus memiliki kerendahan hati yang memampukan mereka untuk berjiwa sebagai murid yang terus belajar dan bersedia diajar. Menjadi pemimpin sejati pada dasarnya memiliki kerinduan untuk terus membimbing, memberikan contoh, menjadi role model, memotivasi, menginspirasi, sekaligus mentransformasi dalam segala hal. Dan menjadi pemimpin sejati harus mampu berdiri di tengah konflik, menemukan solusi alkitabiah, dan mampu serta rela mendelegasikan tanggung jawab dengan satu tujuan, yaitu mengempower jemaat menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi pemimpin sejati juga bukanlah proses instan yang secara tiba-tiba bisa terjadi begitu saja. Itu membutuhkan anugerah, talenta, proses, dan juga upaya diri untuk menaiki setiap tangga kepemimpinan agar bisa sampai seperti blueprint-nya Allah. Jadi kita semua sebagai pemimpin pada hakikatnya telah dipilih Tuhan, telah dipersiapkan Tuhan, bahkan telah ditetapkan Allah sebelumnya. Pernahkah kita sebagai pemimpin bertanya pada diri kita, saat ini kita berada di posisi yang mana? Di tangga yang keberapa? Di level yang mana? Di bidang pelayanan apa? Atau dalam pelayanan kita menjabat apa? Dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk beranjak dari pondasi pelayanan saat ini? Sehingga kita dapat menuju pemimpin yang sejati di dalam Tuhan dan sesuai rancangannya. Pertanyaan-pertanyaan tadi kemudian mengantar kita pada berbagai konsep dan pemahaman tentang leadership. Bill Lawrence menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah tindakan mempengaruhi dan melayani orang lain, sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan Allah sebelumnya. Kepemimpinan yang seperti apakah yang semestinya kita hidupi dalam melayani Tuhan? Ada beberapa konsep kepemimpinan. Dari beberapa gaya kepemimpinan ada satu benang merah yang menarik dan membentuk sebuah konsep baru kepemimpinan yang perlu dikembangkan dalam pelayanan, yaitu Fruitful Disciple Leadership. Fruitful Disciple Leadership merupakan gaya kepemimpinan yang dimampukan Allah untuk memuridkan dengan target berbuah lebat. Gaya kepemimpinan tersebut tidak sekedar melayani dengan inovasi, tetapi juga melayani yang dimampukan Allah untuk melakukan transformasi, yang pada akhirnya Roh Kuduslah yang membawa diri kita menjadi leader yang berbudi luhur. Jadi praktek kepemimpinan kita tidak hanya sekedar as usual, tetapi mampu berbuah, bermanfaat, menjadi berkat bagi seluruh umat hanya untuk memuliakan Allah. Fruitful Disciple Leadership lahir dari insight beberapa gaya kepemimpinan, yaitu Servant Leadership, Disciple Leadership, Transformational Leadership, dan Virtuous Leadership. Servant Leadership adalah jenis kepemimpinan yang menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri.
Kata servant leadership pertama kali ditemukan oleh Robert K. Greenleaf tahun 1970 yang terinspirasi dari Journey to the East karya jurnalis bernama Hayes pada tahun 1932. Pemimpin yang menganut servant leadership lebih fokus pada prosesnya daripada hasil akhirnya. Pemimpin seperti ini akan mendorong setiap jemaat untuk ikut belajar cara melayani sama seperti yang pemimpinnya lakukan. Menjadi servant leadership berarti seorang pemimpin sebagai sosok role model. Pengikut akan mengikuti cara pemimpinnya dalam melayani dia. Pemimpin yang tidak pernah mengeluh akan menghasilkan pengikut yang tidak suka mengeluh. Dengan begitu pekerjaan akan menjadi lebih optimal. Menjadi servant leadership berarti pemimpin memberi kesempatan kepada jemaat untuk berpendapat dan berkreasi. Artinya, setiap jemaat akan termotivasi untuk mengembangkan diri dan mengembangkan rasa kepedulian terhadap sesama. Karakter-karakter yang ditunjukkan oleh servant leadership seperti rendah hati, menerima setiap karakter jemaat. Seorang leadership yang benar-benar memiliki karakter servant leadership percaya bahwa tujuan dari pekerjaan Tuhan memang pada dasarnya untuk melayani Dia saja. Servant leadership juga memahami dengan betul kebutuhan dan situasi yang berada di dalam pelayanan dan berusaha agar pengerja menjadi sukses. Bukan hanya secara profesional dalam pelayanan, namun dalam kehidupan pribadi. Menurut Patterson, terdapat 7 dimensi servant leadership. Dimensi yang pertama adalah kasih agape. Kasih agape artinya mengasihi tanpa mengharapkan kembali untuk dikasihi. Kasih ini adalah kasih yang membuat pemimpin menganggap setiap orang tidak hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan, tetapi sebagai pelengkap yang perlu dihargai dan diberdayakan. Dimensi yang kedua adalah kerendahan hati. Kerendahan hati berarti menganggap diri tidak lebih baik, namun setara dengan orang lain. Praktek kerendahan hati yang sejati, yang berarti tidak menjadi berfokus pada diri sendiri, melainkan berfokus pada orang lain, mau membantu orang lain, dan tidak mementingkan atau memaksakan keinginan diri sendiri. Dimensi ketiga adalah mengutamakan orang lain. Ini merupakan sikap untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dimensi ketiga membutuhkan pengorbanan pribadi, yaitu merelakan apa yang dimiliki dan apa yang berharga dari dirinya. Dimensi keempat adalah visi. Dalam servant leadership, visi utama adalah secara bersama membangun jemaat dan melayani kebutuhan jemaat untuk memuliakan Tuhan. Dimensi kelima adalah percaya. Kepercayaan adalah karakteristik penting dan paling mempengaruhi. Kepercayaan juga berkaitan dengan kemampuan mengembangkan, melatih, dan memberdayakan jemaat. Kepercayaan ini menjadi elemen dasar menjadi servant leadership dan menjadi pemimpin sejati. Dimensi keenam adalah pemberdayaan. Pemberdayaan adalah mempercayakan wewenang kepada pengerja dan jemaat dengan tujuan agar pengerja dan jemaat dapat bertumbuh. Pemberdayaan juga dimaknai dengan kemampuan mendengarkan secara efektif, membuat orang merasa penting, menempatkan penekanan pada kerja sama tim, menghargai cinta dan kesetaraan. Dimensi ketujuh adalah pelayanan. Pemimpin memahami bahwa pelayanan adalah pusat servant leadership. Pada tahun 2010, Spear membagi servant leadership ke dalam 10 karakteristik umum, yaitu listening, merupakan kemampuan dalam memperhatikan orang lain dan mengenal jemaat yang dipercayakan Allah. Empathy merupakan kesediaan untuk peduli terhadap jemaat dan masalah-masalah yang dialami. Healing merupakan dedikasi pemimpin untuk membantu jemaat dalam mengatasi masalah yang mereka alami sehingga membuat hidup mereka lebih baik. Awareness merupakan kesadaran terhadap kemampuan diri sendiri dan masalah-masalah yang dialami jemaat. Persuasion merupakan kemampuan meyakini jemaat untuk patuh dan mengikuti keputusan gembala tanpa harus dipaksa. Conceptualization merupakan kemampuan yang menyeimbangkan pemikiran konseptual dengan operasional sehari-hari. Foresight merupakan kemampuan berpikir jangka panjang. Stewardship merupakan kesediaan untuk menerima insight dan nasihat dari orang lain dan juga bertanggung jawab atas pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Commitment to growth of people merupakan dedikasi terhadap pertumbuhan jemaat. Building community
merupakan kemampuan untuk menemukan cara yang terbaik untuk membuat lingkungan pelayanan damai, sejahtera, dan penuh kasih. Jika servant leadership ada dalam diri pemimpin, maka dirinya mampu membangun pemuritan. Karena itu berkaitan dengan bagaimana dirinya meningkatkan kepercayaan dan menjaga kepercayaan. Menjadi pemimpin adalah menerima kepercayaan dari Allah, sehingga harus mampu memberi teladan bagi semua orang. Kemudian kita masuk ke dalam disciple leadership. Menjadi disciple leader artinya meletakkan dasar kepemimpinan yang orientasi utamanya memuridkan dan menjangkau yang belum terjangkau. Konsep disciple leadership sejalan dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18-20. Padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pemimpin juga merupakan seorang murid yang bertumbuh di dalam Kristus, sehingga disciple leader harus mampu menjadi model. Karena kekristenan tanpa pemuritan ibarat kekristenan tanpa Kristus. Sedang secara sederhana, disciple leader merupakan sebuah proses pertumbuhan menuju kedewasaan seperti Kristus. Kemudian berikutnya adalah transformational leadership. Transformational leadership adalah kemampuan pemimpin tidak sekedar berinovasi dalam pelayanan, tetapi sampai kepada memberi pengaruh terjadinya perubahan paradigma. Transformational leadership juga dianggap sebagai kepemimpinan yang adaptif dan fleksibel, karena kepemimpinan ini sangat sesuai dalam kondisi situasi pelayanan yang sedang mengalami pertumbuhan cepat. Transformational leadership merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang dapat meningkatkan kesadaran kolektif antar anggota tim dan membantu mereka mencapai tujuan bersama. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa transformational leadership dapat mempengaruhi secara positif keberhasilan pelayanan melalui tata kelola pelayanan yang baik dan mengimplementasikan berbagai inovasi. Transformational leadership mampu memprediksi peran jemaat yang terwujud dari pengembangan potensi dan kekompakan pengerja dan semua jemaat. Transformational leadership memiliki 4 dimensi sebagai ciri utama, yaitu idealist influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration. Idealist influence merupakan kondisi di mana seorang pemimpin dikagumi, dihormati, dan dipercaya oleh pengikutnya, sehingga jemaat menjadikan pemimpin sebagai role model. Pemimpin secara konsisten melakukan segala sesuatu berdasarkan etika, prinsip, dan nilai-nilai. Inspirational motivation merupakan kondisi di mana perilaku yang ditunjukkan seorang pemimpin adalah dengan cara memberi motivasi pengerja dan jemaat, sehingga membuat semangat, antusias, dan optimis dalam menjalankan pelayanan. Intellectual stimulation merupakan kondisi di mana pemimpin terus mendorong agar pengerja dan jemaat lebih kreatif, berani, dan inovatif, serta mau memberikan ide baru dalam pelayanan. Individualist consideration merupakan kondisi di mana pemimpin memperhatikan dan mengenali kebutuhan setiap pengerja dan jemaat untuk mengalami pertumbuhan, sehingga dapat mengembangkan potensi yang telah Allah percayakan kepada masing-masing. Transformational leadership memiliki beberapa karakter penting. Karisma atau inspirasional. Karakter ini merupakan model peran pemimpin dalam berperilaku yang ditunjukkan secara etis sehingga semua jemaat dapat merasakan energi positif. Karisma akan membuat para murid mampu mengidentifikasi tujuan serta visi yang jelas dari gembalanya. Intellectual stimulation. Karakter ini merupakan karakter di mana pemimpin mau mendorong murid sejak mencari cara yang sesuai dalam memecahkan masalah. Individual consideration. Karakter ini menunjukkan pemimpin yang fokus pada pengenalan maupun pemahaman kebutuhan semua murid. Pemimpin terus mengupayakan agar tim pelayanan dapat mengembangkan potensi secara optimal. Contingent reward. Karakter ini menunjukkan
pemimpin yang mau melakukan klarifikasi atas apa yang diharapkan serta apa yang diterima oleh muridnya secara jelas. Active management by exception. Karakter ini menunjukkan pemimpin yang mau fokus dalam melakukan monitoring atas setiap masalah. Pemimpin secara proaktif bersedia melakukan perbaikan, sehingga dapat bersama-sama tim pelayanan dapat terus mempertahankan kinerja pelayanannya. Passive avoidant leadership. Karakter ini menunjukkan seorang pemimpin yang mau merespon segera pada setiap permasalahan yang timbul dan mau mengambil tindakan korektif sehingga cenderung menghindari pengambilan keputusan secara sepihak. Kemudian berikutnya, virtuous leadership. Virtuous leadership merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang sesuai untuk melayani Tuhan masa kini, namun tidak cukup mudah ditemukan. Virtuous leadership adalah pemimpin berbudi luhur. Mereka tidak hanya mampu memimpin, tidak hanya mampu memotivasi, mengembangkan, mengarahkan anggotanya, tetapi juga mampu berbagi karakter berbudi luhur. Rendah hati, jujur, berpikiran terbuka, tegas, dapat berkomunikasi dengan baik. Ini menjadi dasar bagi karakter virtuous leader. Virtuous leader adalah pemimpin yang telah berhasil dalam penguasaan diri dan telah selesai dengan dirinya. Virtuous leader juga memiliki relasi yang bertumbuh dengan orang lain. Virtuous leader lebih banyak mengembangkan growth mindset, di mana mereka memiliki pikiran yang terbuka, sangat optimis dengan semua hal, percaya diri, tidak takut gagal, sangat memahami diri sendiri, selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Semuanya itu karena dipercaya Allah. Berbudi luhur menjadi dasar pengembangan virtuous leader dan merefleksikan pemikiran positif psikologi yang berhasil dalam suatu kepemimpinan. Virtuous leader tidak hanya menganggap keuntungan dan kejayaan sebagai tujuan. Virtuous leader bertanggung jawab atas semua tindakan bijaknya dan keputusan yang bijak diambil. Virtuous leader banyak berkaitan dengan keberhasilan perkembangan moral sebagaimana paparan dari teori perkembangan Kohlberg. Virtuous leader merupakan kepemimpinan horizontal sekaligus vertikal yang mengutamakan kepentingan jemaat sekaligus hubungan pribadi dengan Allah. Virtuous leader memiliki kepedulian yang mendalam terhadap kesetaraan dan keadilan serta membantu jemaat untuk mencapai kekudusan. Virtuous leader adalah pemimpin yang mengempower, bahkan bisa dikatakan sebagai super leader yang memiliki seni kepemimpinan yang diurapi, yaitu fruitful. Nilai moral dan keadilan virtuous leader yang luas akan selalu menyeimbangkan kepentingan seluruh pelayanan, sehingga menyediakan kerangka penerapan kepemimpinan dalam pelayanan yang kokoh. Alexander Harvard menyebutkan bahwa kemurahan hati dan kerendahan hati menjadi sumber kekudusan hati. Kekudusan hati merupakan inti dari virtuous leadership. Kemurahan hati merupakan kebiasaan melayani Tuhan yang berjuang menuju perkara-perkara besar. Kerendahan hati dapat terwujud karena kebiasaan dalam gaya melayani. Kerendahan hati berarti bahwa pemimpin posisinya menggembalakan domba, bukan mengabaikan domba. Mengajar bukan memerintah, menginspirasi bukan mencaci maki. Dengan demikian, virtuous leaders lebih menampilkan empowerment, bukan power. Menampilkan kemurahan hati dan kerendahan hati adalah dua wujud pelayanan yang tidak dapat dipisahkan. Firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 4-17 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 menjadi dasar kita sebagai pelayan Tuhan untuk mengembangkan diri sebagai pemimpin sejati, yaitu fruitful disciple leadership. Jadi fruitful disciple leadership merupakan hasil kontemplasi dari servant leadership, disciple leadership, transformational leadership, dan virtuous leadership. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.